Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Islam multikulturalisme. Ini merupakan presentasi dari kelompok 6 beranggotakan Fadilah Dermawan, Aginda Ilmasanti, Fadilah Ahmad Nur, Nur Khalila, Samela Masa Kaulika, Aulia Sarah Firdausi. Prinsip Islam tentang keberagaman. Menurut Qardawi, prinsip Islam tentang keberagaman ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip keragaman atau pluralitas, yaitu beraneka ragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Akan tetapi ini merupakan sunnatullah. Kemudian prinsip kedua, prinsip bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan. Waqi bi masyiatillah. Karena sesungguhnya seluruh perbedaan di muka bumi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga, ka usra wahida. Karena seluruh manusia di muka bumi memiliki satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan manusia berasal dari satu bapak atau ayah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian yang keempat, prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiaan. Takrim al-insan li insyatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat di atas dilansir dari tafsir As-Sa'adi karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semua bahwa tujuan diciptakannya Adam dan Hawa untuk mewariskan keturunan yang tersebar di seluruh muka bumi. Kemudian Allah menyebarkan laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang sangat banyak, serta menjadikannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya tak lain dan tak bukan membentuk suku bangsa atau kelompok tertentu agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, agar saling tolong-menolong, membantu, dan saling memenuhi hak kerabat sekitar mereka. Ayat ini juga menjelaskan secara gamblang bahwasanya manusia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah sama dan setara. Tidak dibenarkan jika ada saling merendahkan satu dengan yang lainnya. La yanzurullah ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat dari segi fisik kita, pakaian kita, akan tetapi Allah melihat dari hati kita. Yang mampu membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya hanyalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat disimpulkan, mulai surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, Allah secara tegas melarang segala bentuk tindakan kebencian kepada sesama manusia dengan mengatasnamakan suku, ras, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Pentingnya kesadaran dan meningkatkan rasa toleransi terhadap sesama perlu diwujudkan agar manusia tidak semena-mena melakukan tindakan diskriminasi, rasisme, kekerasan, atau tindakan jenis lainnya. Selain itu, Islam melarangnya. Tindakan ini justru akan memecah belah bangsa dan menimbulkan kekacauan. Poin penting dari tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang pertama adalah pentingnya untuk saling mengenal atau ta'aruf di antara manusia. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai ras, suku,
budaya, serta berbangsa-bangsa. Hal ini dikarenakan Allah menginginkan, Allah menciptakan sesuatu itu tidaklah sia-sia. Hal ini merujuk pada perintah Allah, yaitu untuk kita saling mengenal di antara sesama manusia. Yang kedua yaitu menghilangkan kesombongan yang ada dalam diri manusia, serta yang terakhir yaitu bekerja sama antar manusia dalam hal kebaikan. Yang kedua adalah persamaan derajat. Pada ayat 13 di surat Al-Hujurat, Allah berfirman bahwa manusia itu derajatnya adalah sama. Hal ini Allah memerintahkan kepada manusia bahwa kita harus memupuk sikap toleransi, yang mana sikap toleransi adalah sikap menerima dan sikap mengakui bahwa perbedaan di antara manusia itu ada. Jadi sikap ini tuh membuka peluang bagi sesama antar manusia itu untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya. Poin yang ketiga yaitu nilai religius hablum minallah. Hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah, atau hubungan manusia dengan Allah, yaitu dimana kita harus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Implementasi dari ketakwaan itu ada dua, yaitu menyangkut kita dengan Tuhan kita atau kita dengan Allah, dan menyangkut kita dengan sesama umat muslim, kita dengan sesama umat manusia, serta semesta alam. Hal ini yang menjadikan kita berbeda di mata Allah, yaitu ketakwaan kita. Semakin kita takwa kepada Allah, maka semakin pula derajat kita tinggi di mata Allah. Dan poin yang terakhir yaitu Allah mengetahui semua urusan manusia. Karena Allah yang menciptakan umat manusia dan alam raya ini, pastilah Allah mengetahui segala hal yang diinginkan dan segala hal urusan manusia. Jadi jika manusia menginginkan kebaikan atau menginginkan petunjuk dari Allah, maka Allah akan menghendaki petunjuk dan kebaikan untuk manusia itu. Namun jika manusia itu menginginkan keburukan, maka Allah juga akan menghendaki keburukan tersebut. Baik, selanjutnya mengenai penghargaan terhadap kelompok minoritas beragama. Di sini kelompok kami menjelaskan dari dua aspek. Yang pertama dari aspek hukum negara Indonesia, bagaimana hukum negara Indonesia mengatur dan mengatur mengenai penghargaan terhadap kelompok minoritas beragama di Indonesia. Dan yang kedua dari konsep agama Islam sendiri, bagaimana konsep agama Islam menjelaskan dan mengatur penghargaan terhadap kelompok agama lain. Langsung saja, pada konsep hukum di negara Indonesia, dalam penghargaan terhadap kelompok agama lain, di sini kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya bahwasanya kelompok minoritas dalam pembahasan kali ini yang dimaksud minoritas adalah minoritas dalam keagamaan harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama di depan hukum. Negara hadir melakukan pengutamaan ini pada 6 agama yang sebelumnya telah disebutkan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 garis miring PNPS garis miring
tahun 1999 yang memberikan jaminan kebebasan dan fasilitas serta bantuan dan perlindungan. Memberikan negara posisi negara di sini sangat dibutuhkan sekali karena jaminan keamanan, kebebasan, eh, dan fasilitas bantuan ini sangat dibutuhkan bagi kelompok-kelompok minoritas seperti memberikan perlindungan atau keamanan. Ini sangat dibutuhkan karena kita ketahui bersama di beberapa daerah kelompok agama yang minoritas sering sekali dilakukan tindak rasisme dan dikriminalisasi, misal dicela dan lain-lain yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan pertumpahan darah dan lain-lain. Maka negara hadir dalam hal ini, pihak keamanan sangat dibutuhkan. Kehadiran pihak keamanan sangat dibutuhkan ketika bagi kelompok minoritas tersebut, seperti ketika beribadah dan lain-lain, seperti itu. Selanjutnya, konsep agama Islam sendiri dalam menjelaskan dan mengatur mengenai penghargaan terhadap kelompok agama lain. Jika kita Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, kita tahu bersama bahasanya paripurna secara paripurna membahas dan menjelaskan, mengatur hal ini secara rinci dan moderat. Jika kita mau memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, maka akan terjadi hubungan yang sangat harmonis dan yang sangat baik untuk memajukan negara kita karena kondisi sosialnya sangat kondusif dan lain-lain. Di sini kami menyebutkan ada 3 prinsip Islam dalam penghargaan terhadap kelompok lain. Yang pertama adalah prinsip kebebasan dalam beragama. Di sini mengacu pada surat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat ke-256 yang bunyinya la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Cara gamblang dari ayat ini kita mengisyaratkan bahwasanya tidak boleh ada paksaan dalam menganut suatu keyakinan. Begitu juga kepada ajaran Islam, karena kita ketahui sendiri bahwasanya masalah keyakinan adalah masalah hati. Ketika seseorang keyakinannya dipaksakan, maka di hatinya akan timbul rasa tidak aman dan cenderung memberontak, seperti itu. Adapun asbabun nuzul atau sebab dari turunnya ayat ini adalah ketika itu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang dari kaum Ansor yang memiliki dua anak. Dua anak tersebut beragama Nasrani. Ketika itu bapaknya itu, orang tua tersebut menginginkan dan memaksa agar dua anak tersebut masuk ke dalam Islam. Lalu turunlah ayat ini. Lalu Rasulullah SAW datang kepada mereka dan memberikan dua pilihan, apakah ia mau masuk Islam atau tidak, seperti itu. Dalam prakteknya sendiri, konsep atau prinsip la ikraha fiddin ini sangat menjadi sebuah senjata ampuh untuk menarik umat agama lain untuk masuk ke dalam Islam atau memeluk agama Islam. Hal ini bagaimana dahulu di Cina, yang mana kaum Muslim Cina yang berinteraksi dengan masyarakat di situ dapat menarik banyak sekali orang untuk masuk agama Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh Zarkasi dari Dihulde, seorang orientalis
pakar sejarah dari Prancis yang menyebutkan bahwasanya pada abad 6 ketika saudagar Islam menetap di sana, mereka tidak melakukan dakwah yang mencolok kecuali hanya hubungan perkawinan, dan mereka adalah saudagar yang kaya yang gemar menyantuni fakir miskin dari agama lain. Puncaknya, ketika kelaparan di Cantong di abad ke-6, mereka menyantuni lebih dari 10.000 anak miskin yang di kemudian hari anak-anak tersebut menjadi seorang muslim, dan semua itu berjalan tanpa ada paksaan dan masyarakat tidak merasa terbebani sama sekali. Meskipun diberi kebebasan dalam beragama, namun pada saat yang sama Al-Quran secara tegas telah melarang seorang muslim keluar dari agama Islam, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, surat yang sama di ayat ke-217, dan telah dijelaskan sebelumnya. Kedua perintah ini mengajarkan bahwasanya Islam mengajarkan kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang tanpa batas. Kita karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pilih, seperti itu. Kebebasan ini sendiri juga tidak menafikan kita untuk mendakwahkan agama Islam ini kepada umat non-muslim, karena hal ini sebagaimana kisah dari sahabat Umar bin Khattab ketika ia mengajak seorang wanita dari Nasrani untuk masuk ke dalam Islam. Dia mendakwakan Islam, namun tetap saja seorang wanita tersebut tetap menolak. Dan yang menarik hal ini, Umar bin Khattab membacakan ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan seorang untuk masuk Islam, tidak ada paksaan dalam masuki Islam, karena kembali lagi bahwasanya iman dan Islam itu merupakan pemberian dari Allah pada orang yang kehendaki. Apapun kita ngeyel mendakwakan secara meski kita paksa, tapi jika Allah tidak berkehendak untuk memberikan pintu hidayah pada orang tersebut, maka selamanya tidak akan bisa orang tersebut tidak akan bisa menerima agama Islam. Lanjut ke prinsip yang kedua, yakni prinsip menghormati agama lain. Di sini merupakan prinsip yang sangat menjunjung toleransi. Prinsip di sini menghormati agama lain bukan berarti kita mendukung dan menyetujui praktek agama tersebut. Bahkan sampai-sampai kita mengikuti ritual keagamaan agama tersebut. Cukuplah ayat dalam Al-Quran menjelaskan lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Prinsip menghormati ini merupakan sikap toleransi beragama tanpa adanya cacian dan hinaan. Hal ini yang digambarkan dalam surat Al-An'am ayat ke-108 yang bunyinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, dan seterusnya. Ayat ini turun berkenaan pada saat itu umat Islam mengejek-ngejek berhala kaum kafir, sehingga kaum kafir atau kaum musyrikin ketika itu tidak terima, lalu membalas ejekannya secara membabi buta, secara berlebihan. Maka oleh sebab itu Allah melarang untuk kita mengejek sesembahan agama lain. Nah, ini
termasuk indahnya Islam dalam menjaga toleransi antar agama. Dan perlu memang kita camkan sih ayat ini, karena beberapa di antara kita kadang membuat guyonan dengan mengejek-ngejek, mengolok-olok agama lain seperti itu. Maka hal tersebut bisa dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi kita, lebih-lebih Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala akan malah diejek-ejek secara tidak berbeda oleh mereka. Karena menjadi sebuah tabiat bagi manusia bahwasanya ketika agamanya diejek atau Tuhan Allah keyakinannya diejek, maka mereka akan respon, dan responnya itu mesti akan selalu lebih besar, karena sumber keyakinan hati, dan hati sendiri sumber dari emosi seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip persaudaraan. Selain kita dalam Islam terdapat prinsip persaudaraan sesama Muslim, Islam juga mengajarkan pada kita untuk mengenai prinsip persaudaraan dengan non-Muslim. Alasan dikemukakan hal ini sebagaimana dalam Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 13, dan satu misi dari Al-Quran mengungkapkan hal tersebut adalah bahwasanya manusia itu satu sama lain bersaudara karena mereka dari sumber yang satu, sebagaimana tafsir Al-Hujurat yang telah lalu seperti itu. Di sini misi Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana dijelaskan ayat tersebut untuk menegakkan prinsip persaudaraan dan mengikis habis fanatisme golongan maupun kelompok. Dengan adanya prinsip ini, prinsip persaudaraan sama masyarakat diharapkan akan masyarakat dapat bekerja sama meskipun berbeda akidah. Yang paling utama untuk memulai persaudaraan tersebut adalah dengan membantu orang lemah dan anak-anak yatim. Bantuan ini tentunya tidak memandang agama apa yang diatur oleh mereka dan aliran apa yang mereka oleh sebab itu umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan agama lain, serta tolong menolong dalam bingkai ketakwaan pada Allah dalam tataran sosial. Hubungan Islam dengan non-Muslim ini tidak dibatasi sepanjang hubungan itu tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Umat Islam dipersilakan untuk berdagang, berbisnis, atau melakukan praktik sosial lain selagi tetap dalam bingkai ajaran Islam. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari prinsip yang lain, yakni dalam Islam, prinsip Islam sendiri kita dilarang untuk sampai mengganggu bahkan membunuh orang-orang dari agama lain yang memiliki perjanjian dengan kita, atau bisa kita sebut oleh kafir zimmi, sebagaimana hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menyatakan ancaman mengancam kaum muslim yang sampai mengganggu bahkan membunuh orang-orang dari agama lain. Seperti itu menunjukkan toleransi yang besar dari agama Islam, penghargaan yang besar dari agama Islam untuk agama lain. Demikian pemaparan dari kami. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kami. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.